Halo semua. Oke, di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas soal PA, PH. Oke, em, sebelumnya Miss mau menyampaikan jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya itu di nomor 16. Oke, perhatikan soalnya. Kata yang Morgan menabung di bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulannya itu tetap. Sudah, pada bulan pertama itu 50.000, pada bulan kedua dia nabungnya 60.000, pada bulan ketiga itu 70.000, dan seterusnya. Yang ditanya, jumlah tabungan Morgan selama 1 tahun adalah, oke, berarti tabungan dia bulan pertama ditambah dengan bulan kedua, tambah bulan ketiga, sampai pada bulan ke-12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Oke, di sini kita lihat dulu, ini barisan apa? Aritmatika kah atau geometri? Perhatikan, di sini kenaikannya itu bertambah 10.000. Kalau misalkan dia operasi jumlah, itu artinya apa? Aritmatika. Oke, kita buat dulu diketahui. Diketahui A-nya itu 50.000, A-nya 50.000, karena dia pertama kali nabungnya 50.000 ya. Oke, B-nya berapa? B-nya selisihnya. Berarti U2 dikurang U1. 60.000 dikurang 50.000 berapa? 10.000. Kurang 50.000. Berarti 10.000. Oke, selanjutnya yang ditanya itu jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah berarti deret. Berarti kita pakai S. 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Berarti suku ke-12 yang ditanya. Atau deret ke-12. Masuk ya, deret ke-12 yang ditanya. Oke, kita jawab. Rumusnya kalau aritmatika, rumus deretnya itu apa? Sn sama dengan N bagi 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S12 sama dengan 12 bagi 2 dikali 2 kali 50.000 dikurang 12 kurang 1 ditambah 12 kurang 1, sorry, ditambah 12 kurang 1 dikali B-nya 10.000. 10.000. Oke, ini kali ya. Ini 50.000. Oke, berarti 12 dibagi 2 berapa? 6. S12 sama dengan 6 dikali 50.000 kali 2. Berarti 100.000 ditambah 11 kali 10. 10.000. Oke, berarti S12 sama dengan 6 dikali 100.000 ditambah 110.000. Oke, S12 sama dengan 6 dikali 100.000 tambah 110.000 berapa? 210.000. Kalikan 210 atau 21 kali 6 itu 126 ya. Berarti 126. Nolnya ada 4. 2 gak 4. Berarti 1.260.000. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Ibu membeli seutas pita yang akan dibagikan pada 5 anak dengan panjang membentuk deret aritmatika. Jika pita terpendek itu 50 cm, oke, diketahui A-nya 50 cm, pita terpanjangnya 150 karena kita tahu ada 5 anak, berarti pita terpanjangnya itu merupakan suku kelima. Berarti boleh saya bikin itu nya 150. Oke. Di sini panjang pita yang dibeli ibu tersebut berarti sebelum dipotong berapa sih panjang pitanya? Artinya jumlah dari pita pertama sampai pita kelima. Berarti yang ditanya itu S5. Ditanya S5. Kita jawab. Oke, sebelum kamu dapat S-nya, kamu harus tahu B-nya. Dari mana B-nya? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kamu dapatkan dari suku kelima ini.
ya, B-nya. Oke, U5 sama dengan A-nya berapa? 50 cm tambah 5 kurang 1 dikali B. U5-nya berapa? 150 cm sama dengan 50 cm ditambah 4B. Berarti 100 cm. Dapat dari mana 100 cm? 150 dikurang 50. 50 atau Miss bikin lah biar kalian lebih paham. Berarti 150 cm dikurang 50 cm sama dengan 4B. Berarti 100 cm sama dengan 4B. B sama dengan 100 cm dibagi 4. Berarti B-nya berapa? 25 cm. Oke, B-nya sudah dapat 25 cm. Bisa nggak cari SN-nya? Bisa dong. Eh, bisa dong. Oke, SN sama dengan N bagi 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti di sini S5 sama dengan 5 bagi 2 dikali 2 A kali 50 cm ditambah 5 kurang 1 kali 25 cm. Oke, berarti di sini S5 sama dengan 5 bagi 2. 2 kali 50, 100. 100 cm ditambah 4 kali 25 cm. Oke, berarti berapa nih S5-nya? 5 bagi 2 dikali 100 cm ditambah 100 cm. Oke, berarti S5 sama dengan 5 bagi 2 dikali 200 cm. Boleh miscoret, berarti jadi 100. S5 sama dengan 500 cm. Oke, berarti jawabannya A. Oke, sampai sini bisa? Bisa lah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, ini udah berkaitan dengan geometri. Katanya suku tengah, oke buat diketahui UT-nya itu sama dengan setengah. Sudah? Oke, jika rasio sama dengan rasionya itu setengah, U2-nya itu 4, yang ditanya suku terakhir barisannya itu berapa? Oke, di sini Miss kasih tahu UT sama dengan akar dari A dikali UN. Ini rumusnya. Jadi UT sama dengan A atau U1 dikali UN. Oke, kita jawab. Jadi di sini kan A-nya belum tahu nih. Tapi bisa kita cari dari suku kedua. Oke, rumusnya UN sama dengan AF pangkat N kurang 1. U2, karena diketahui di sini U2 ya, berarti U2 sama dengan A kali rasionya berapa? Setengah. Berarti setengah pangkat 2 dikurang 1. Oke, berarti U2-nya di sini berapa? 4 ya. 4 sama dengan A dikali setengah 2 setengah pangkat 2,1 berapa? 1. Berarti langsung aja A dikali setengah. Berarti A-nya berapa? Ini kali silang. Berarti 4 kali 2 sama dengan A. Atau A sama dengan 8. Oke, A-nya sudah dapat 8. Berarti boleh dong cari UT-nya. Cari UN-nya. Boleh. Berarti UT sama dengan akar A dikali UN. Berarti di sini akar UT. UT-nya berapa? UT-nya setengah ya. Setengah. UT setengah berarti setengah sama dengan A. A-nya berapa nih? A-nya 8. 8 dikali UN. UN. Sudah? Oke, biar akarnya itu bisa kita hilangkan, berarti kita harus kuadratkan. Kalau kanan kamu kuadratkan, kiri juga wajib kamu kuadratkan. Setengah kuadrat jadi seperempat, ya kan? Satu kuadrat satu, dua kuadrat empat. Sama dengan sama dengan 8 kali UN. Berarti ini jadi berapa? Kalikan. Berarti 1/32 sama dengan UN. Berarti suku terakhirnya berapa? C. 1/32. Sampai sini bisa? Pasti bisa. Oke, bisa lanjut. Ini nomor 19, katanya seutas tali dibagi menjadi 5 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek diketahui, A-nya itu sama dengan 2 cm, baru UN-nya 32 cm. Oke, jika panjang tali terpendek. Oh, jadi gini nih, panjang tali mula-mula tuh.
sekian lah panjangnya. Baru dibagi-bagi tali tersebut. Dengan panjang terpendek itu 2 cm, baru panjang tali terpanjang itu 32 cm. Yang ditanya panjang tali mula-mula atau bisa diartikan jumlah dari seluruh tali yang dipotong itu berapa? Berarti di sini yang ditanya itu S, ya kan? Oke, yang ditanya itu S berapa? S5. Harus dicantumkan, harus diingat ini geometri, ya. Harus diingat ini geometri, biar nanti kalian tidak salah masukkan rumus. Oke, berarti ini dijawab. Sebelum kita cari deretnya, kita harus tahu rasionya, ya kan? Oke, rasio. Dari mana cari rasionya? Oke, di sini dikasih tahu panjang tali terpanjang itu 32 cm. Tapi kita tahu di sini ada 5 bagian. Berarti kita tahu suku terakhirnya itu pasti suku kelima. Berarti ini bisa kita ganti jadi U5. Bisa ya? U5. UN sama dengan AN pangkat N kurang 1. Berarti U5 sama dengan 2 dikali rasio pangkat N kurang 1. U5-nya 32 cm sama dengan 2 cm, ini cm ya, dikali R pangkat N kurang 1. 32 cm dibagi 2 cm sama dengan R pangkat N-nya ganti 5 ya. 5 kurang 1 berapa? 4. Nih, 5 kurang 1, 4. Oke, 32 bagi 2, 16 ya. Sama dengan R pangkat 4. Oke, bilangan berapa kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16? Oke, 2 pangkat 4 ya. Oke, berarti N-nya sama dengan 2. Rasionya sudah dapat 2. Oke, yang ditanya S-nya. Oke, S5. Oke, karena rasionya lebih besar dari 1, berarti kita masukkan rumus A dikali N pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Berarti S5 sama dengan 2 cm kali 2 pangkat 5 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Berarti S5 sama dengan 2 cm kali 32 dibagi 1. Berarti S5 sama dengan 2 cm dikali 31 cm. 31, sorry, nggak ada cm ya. 3 sah, 31. 31 kali 2 berapa? 60. 62. Berarti S5 sama dengan 62 cm. Berarti jawabannya C. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Mengubah membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika mula-mula, oke, berarti diketahui A-nya itu 15, maka 1 jam. 1 jam banyak amuba menjadi berapa? Oke, di sini kamu cari periodenya atau berapa kali sih amuba ini membelah. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu banyaknya amuba dan terjadi proses pembelahan yang dikasih tahu, gunakan aja UN sama dengan AR pangkat P. P itu apa? Periode dia membelah. Jadi nggak usah pakai N pangkat N kurang 1. Kenapa? Kalau kamu gunakan AR pangkat N kurang 1 memang bisa, tapi jadi 2 kali pengerjaan. Oke, jadi gunakan aja UN sama dengan AR pangkat P. P itu apa? Periode dia membelah. Oke. Oke, di sini berarti P-nya berapa? Di sini dia membelah setiap 10 menit sekali. Oke, di sini yang ditanya dia banyak amuba selama 1 jam. Berarti periode sama dengan 1 jam dibagi dengan 10 menit. Bisa ya? 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit dibagi 10 menit. Jadi harus disamakan dulu satuannya. Sama-sama menit, 60 bagi 10, 6. Berarti berapa banyak periodenya? Ya membelah, ada 6 kah? 6 kali. Oke, yang ditanya itu UN. Kita jawab. Berarti di sini kan UN sama dengan AF pangkat P, ya kan? Berarti UN sama dengan 15 dikali rasionya berapa? Dia membelah sebanyak 2, membelah menjadi dua, berarti di sini rasionya 2. Berarti kalau kamu banyak membelah di game menjadi 3, berarti rasionya berapa sih? 3. Di sini periodenya berapa? 6. Oke, berarti UN sama dengan 15 dikali 2 pangkat 6 berapa? Sama dengan 2 pangkat 3 dikuadratin kan? 2 pangkat 3 8, 8 kuadrat 64. Oke.
Jangan ada yang mengalihkan dulu, nggak boleh. Jadi harus dipangkatkan dulu, baru dikalikan. Sampai sini jelas ya. Karena sering terjadi kesalahan, dia dikalikan dulu, baru dipangkatkan. Itu salah besar. Oke, di sini 15 dikali 6. Ini 26, 39, berarti 960, 60. Selesai. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke nomor 21. Sama ini. Pengerjaannya dengan yang tadi. Selembar kertas folio dipotong menjadi dua bagian yang sama, kemudian potong yang satu ditumpuk di atas yang lain. Tumpukan itu dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama, kemudian ditumpuk lagi dan seterusnya. Jadi kamu punya kertas, baru kamu belah dua, kamu tumpuk, ya kan? Kalau kamu belah dua kan jadi dua nih, ya kan? Tumpuk, baru dipotong lagi jadi berapa empat, gitu seterusnya. Berarti dia barisan geometri kan? Diketahui di sini rasionya dua, karena dia setiap membelah itu dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Oke, baru di sini awalnya dia itu ada satu kertas, berarti A-nya satu. Banyak potongan kertas jika dilakukan 5 kali potongan. Oke, berarti yang ditanya di situ jika dia terjadi 5 kali pemotongan, berarti P-nya sama dengan 5. Kita jawab nih, berarti UN sama dengan AN pangkat P. Bisa? Karena di sini jika dilakukan 5 kali pemotongan, berarti periode pemotongannya itu atau banyaknya pemotongannya itu jadi sebanyak 5 kali. Berarti P-nya 5. Berarti UN sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5. UN-nya berapa? 2 pangkat 5 berapa? 32. 32. Oke, sampai sini bisa? Bisa lah ya? Iya, bisa. Oke, berarti jawabannya B. Oke, selanjutnya nomor 22. Oke, jika suku kedua dan suku keempat Minus 2 diketahui U2 itu sama dengan 6, U4-nya sama dengan 54. Yang ditanya, sorry, ditanya itu A-nya. A-nya berapa sih? Kita jawab. Kamu buat ini jadi persamaan. UN sama dengan AN pangkat N kurang 1. Berarti U2 sama dengan A kali rasio pangkat 2 kurang 1. U2-nya berapa? 6. 6 kali AN. 6 sama dengan A kali X, sorry. 6 sama dengan A kali X. Baru selanjutnya nih, ini kan ada persamaan 1. Samaan 2-nya UN sama dengan AN pangkat N kurang 1 kan? Berarti U4 sama dengan AN pangkat 4 kurang 1. U4-nya berapa? 54 sama dengan AN pangkat 3. Ini persamaan kedua. Sudah? Oke, untuk mencari A, itu bisa kamu substitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Kita tahu AN pangkat 3 sama dengan 54. Ya kan? Di sini definisikan AN-nya sama dengan 6. Berarti kita bisa buat AN dikali berapa supaya AN pangkat 3. Berarti AN dikali E kuadrat sama dengan 54. AN-nya berapa? 6. Dikali E kuadrat sama dengan 54. AN-nya dapat dari sini ya, nak? Oke, berarti E kuadrat sama dengan 54 bagi 6. Berarti E kuadrat sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan 3. Sebenarnya lebih kurang 3. Ya, atau boleh positif 3 atau negatif 3. Hanya saja di sini kan ditetapkan positif. Berarti kita ambil rasionya di 3. Oke, selanjutnya bisa nggak kita cari A-nya? Boleh. AE kan sama dengan 6, ya kan? Berarti A dikali 3 sama dengan 6. Berarti A-nya berapa? 6 bagi 3. A-nya 2. A-nya 2. Berarti jawabannya 2. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjut. Finansia membeli bahan untuk membuat 5 buah baju. Jika bahan yang dibutuhkan tiap baju itu membentuk barisan geometri. Oke, diketahui A-nya itu 1 meter. Oke, baru baju paling besar berarti U5-nya. Kenapa U5? Karena dia 5 buah baju, berarti yang paling besar itu merupakan suku kelima. U5-nya berapa? 16 meter. Yang ditanya bahan yang dibutuhkan untuk membuat 5 baju. Berarti bahan baju pertama tambah bahan baju kedua sampai bahan baju kelima. Berarti S.
S5-nya berapa sih? Oke, kita tahu untuk mencari S, itu harus tahu dulu rasionya, karena ada dua rumus kan. Oke, untuk mencari rasionya dari mana? Dari suku kelima. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. U5 sama dengan AR pangkat 5 kurang 1. U5-nya berapa? 16 meter sama dengan 1 meter dikali rasio pangkat 4. Berarti di sini 16 sama dengan rasio pangkat 4. Oke, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi rasionya berapa? Rasionya 2. Oke, rasionya sudah dapat 2. Selanjutnya kita cari S ya. Sn sama dengan, kalau lebih dari satu berarti A kali R pangkat N kurang satu dibagi R kurang satu. Berarti S5 sama dengan 1 meter dikali 2 pangkat 5 dikurang satu dibagi 2 kurang satu. Berarti 1 meter dikali 32 kurang satu dibagi satu. Berarti berapa? 31 meter. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Hasil jumlah tak hingga. Oke. Kalau rumus S tak hingga itu A dibagi satu kurang N. Iya. Dimana rasionya itu harus di antara min satu dan satu dan tidak boleh nol ya. Oke, berarti di sini 4 dibagi satu dikurang rasionya berapa? Rasio sama dengan UN dibagi UN kurang satu. Boleh saya buat itu U2 bagi U1 ya. Jadi 2 bagi 4. 2 bagi 4 atau boleh setengah ya. Sama aja. Jadi di sini S tak hingga sama dengan 4 dibagi satu kurang setengah. Berarti berapa setengah? S tak hingganya berapa? 4 dibagi setengah itu sama dengan 4 dikali 2. Ya kan? Berarti S tak hingganya berapa? Adalah 8. Oke, kita lanjut nomor 25 sama konsepnya. S tak hingga sama dengan A dibagi satu kurang N. Oke, rasionya dulu cari UN dibagi UN kurang satu. Berarti U2 bagi U1 sama dengan 12 bagi 18. Sama dengan, atau sama-sama bisa dibagi 6, hasilnya 23. Berarti di sini 18 dibagi satu dikurangi 2/3. Perhatikan, samakan dulu penyebutnya. 3. 3 kurang 2 berapa? 1. Berarti 18 dibagi sepertiga. Atau boleh buat kayak gini. 18 dibagi sepertiga. Ubah jadi kali. Berarti 18 dikali 3. Oke, berapa 18 dikali 3? 18 kali 3, 5, 4. Ya, 54. Berarti jawabannya 54. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Sudah? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Oke, bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 35 dari ketinggian semula. Oke, berarti oke, diketahui bahwa ketinggian awalnya itu 8 meter. Hanya itu 8 meter, sudah dengan rasionya 3/5. Karena dia ketinggian selanjutnya itu 35 dari ketinggian semula. Oke, yang ditanya, yang lintasan bola. Oke, di sini karena dia dijatuhkan, berarti rumusnya apa? Berarti rumusnya panjang lintasan sama dengan 2 kali A per 1 kurang R atau 2 kali S tak hingga dikurang dengan A. Karena eh, panjang lintasan yang ke atas itu tidak dihitung. Oke, berarti 2 dikali 8 meter dikurang 1 dikurang 3/5 dikurang 8 meter. Jadi di sini 2 kali 8 meter dibagi, ini samakan penyebutnya, 5 kurang 3 kurang 8 meter. Berarti di sini 2 kali 8 meter, selesaikan dulu. Ini 2/5 dikuranglah 8. Ini yang dikurung diselesaikan dulu. 8 meter dibagi 2/5, berarti 8 dikali 5/2. Berarti berapa? 40/2. 40/2. 40/2 berapa? 20. Berarti 20 meter dikurang 8 meter. Ini dapatnya dari sini ya, Nak, biar kalian paham. Oke, di sini
2 kali 20 berapa? 40 meter dibuang 8 meter. Hasilnya 32 meter. Berarti jawabannya D. Sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 27. Oke, bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian A kuadrat. Berarti diketahui A-nya itu A kuadrat. Oke, jika setiap kali bola memantul dengan ketinggian seper A dari ketinggian sebelumnya, berarti hasilnya seper A. Yang ditanya, oh, di sini panjang lintasannya 6A. Yang itu yang A. Yang ditanya itu yang A-nya berapa sih? Oke, caranya gimana? Panjang lintasan itu sama dengan 2 dikali satu dikali A bagi satu kurang L dikurang A ya kan? Itu 2 dikali A-nya berapa? A-nya di sini apa? A kuadrat. Oke, A kuadrat dikurang satu dikurang seper A dikurang A kuadrat. Sudah? Oke, kalau udah kayak gini gimana? Berarti kalikan nih. Ini 2A kuadrat dibagi satu kurang seper A dikurang A kuadrat. Sama kan? Ini penyelitasannya 6A ya. Terus buat sini. Sama kan penyebutnya. Berarti satu dikurang seper A. 2A kuadrat dikurang A kuadrat dikali satu dikurang seper A. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi di sini 6A dikali satu dikurang seper A sama dengan 2A kuadrat dikurang A kuadrat dikali satu dikurang seper 6A dikali satu 6A dikurang 6A kali seper A coret-coret berarti jadi A-nya coret ya maksudnya. Jadi 6 kali satu 6 sama dengan 2A kuadrat. Ini nggak boleh langsung kurang ya nak karena di sini ada kali. Berarti 2A kuadrat dikurang A kuadrat kali satu A kuadrat min A kuadrat kali min seper A berarti ditambah A. Di sini bisa? Bisa lah ya. Oke, berarti di sini 6A. Oke, kamu bisa buat di sini yang sebelah kirinya itu jadi 0. Berarti gimana? Berarti di sini boleh Miss buat 0 sama dengan 2A kuadrat dikurang A kuadrat tambah A kurang 6A ditambah 6. Karena pindah uas berarti lawannya kan ini positif berarti jadi negatif, ini negatif jadi positif. Berarti 0 sama dengan 2A kuadrat dikurang A kuadrat. A kurang 6A dikurang 5A. Dikurang dikurang 5A tambah 6. Jadi dia kayak gini nih nak. Wait, persamaannya berarti A kuadrat dikurang 5A tambah 6 sama dengan 0. Jadi di sini bisa saya buat A kurang 3 dikali A kurang 2 dengan 0. Berarti jawabannya A sama dengan 3 atau boleh A sama dengan 2. Berarti jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 28. Nomor 28 sama kayak 26. Oke, di sini yang ditanya itu apa? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm. Diketahui A-nya itu 200. Oke. R-nya itu 4/5. Yang ditanya lintasannya berapa sih panjang lintasannya? Oke, kita jawab. Rumusnya panjang lintasan itu apa? 2 dikali A bagi satu kurang R dikurang A. Kenapa dikurang A? Karena dia eh, dijatuhkan dari atas. Oke, kalau misalkan dia dilempar dari bawah ke atas, berarti itu nanti rumusnya 2 kali A bagi satu kurang R. Oke, berarti ini jadi 2 dikali 200 cm dibagi satu dikurang 4/5 dikurang 200 cm. Oke, 2 dikali 200 400 cm dibagi ini 1/5. Oke, ini perlu ya, perlu nggak dijelasin 1/5 nya dari mana? Dari sini ya, 1 dikurang 4/5 berarti sama dengan samakan dulu penyebutnya. Jadi 5 kurang 4 kan dengan 1/5. Bisa ya?
Oke, dikurang 200 cm ini. 400 cm bagi 1/5. Jadi kali kan. 400 kali 5 berapa? 2000 cm. Kayak gini. Ini 400 dibagi 1/5. Berarti jadi 400 dikali 5 atau 2000. Dikurang 200 cm. Sudah. Hasilnya berapa? Hasilnya 1800 sentimeter. Oke, sampai di sini bisa lah ya. Oke, jadi jawabannya D. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Berarti ini soal ya. Oke, ini soal terakhirnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Semoga dapat nilai yang memuaskan.